inverse. Sama kayak gini, ciri-ciri yang nggak punya inverse tuh kalau apa nilai X yang berbeda hasilnya sama gitu ya. Nah ini saat X-nya sama dengan yang apa ini, X-nya berbeda-beda nih, X1, X2. Di dalam fungsi itu dia punya nilai Y yang sama nih. Sama-sama Y ini nilainya. Saat X2 juga nilainya Y. Sama tingginya kan ini. Saat X3 nilainya juga Y yang sama. Jadi dia X1, X2, X3 itu dipetakan ke banyak ke titik yang sama. Padahal X1, X2-nya berbeda. Jadi kalau dibalik nanti hasilnya jadi banyak ya. Jadi itu juga nggak punya inverse. Kapan inverse itu ada? Itu syaratnya adalah yaitu harus fungsi satu-satu dan pada. Mungkin mengenal istilah fungsi bijektif ya. Fungsinya itu bijektif, existence of inverse function. Jadi kapan fungsi inverse itu ada? Kalau dia bersifat satu-satu gitu ya. Dia monoton naik, misalkan dia naik aja, contohnya ya. Fungsinya naik saja berupa garis lurus itu punya inverse. Jadi cara menguji dari gambarnya kalau dikasih gambar garis mendatar kayak gini, kalau memotong lebih dari satu titik, berarti ini nggak punya inverse. Ini contohnya. Nah, ini kalau kita bikin garis lurus ada potongan di dua titik yang berbeda, ini nggak punya inverse. Tapi kalau Y sama dengan ini nih, Y sama dengan 2X, ini kan berupa garis lurus ya. Y sama dengan 2X ini, kalau 0 ya hasilnya 0. Kalau misalkan X-nya 1 hasilnya Y-nya 2 gitu kan, 2 kali 1 2 gitu. Ini garis lurusnya. Nah, kalau kita bikin garis lurus kayak tadi, pasti memotongnya cuma di satu titik gitu. Nah, ini cara menguji. Ini juga menaik gitu kan, fungsinya naik, monoton naik tadi istilahnya. Fungsinya naik kayak gini. Nah, ini punya inverse nih, karena dia setiap satu titik tuh punya pasangan cuma satu aja. Jadi dia nggak seperti X kuadrat tadi ya, punya dua nilai. Nah, ini mungkin pengantarnya bahwa fungsi itu kadang punya inverse, kadang yang tidak punya inverse itu. Nah, mungkin kita pada ini pengantar tentang fungsi inverse fungsi ya. Ini mempunyai inverse atau tidak katanya. Jadi syaratnya tadi kalau dengan definisi teorema ini ya, syaratnya apa? If S is strictly monotonic ya. Jadi maksudnya kalau domainnya itu monoton ya, bisa monoton naik atau monoton turun ya. Monoton itu selalu ya satu bentuk aja gitu, monoton ya. Kalau kita katakan monoton atau bosan itu monoton gitu. Jadi fungsinya nggak yang turun naik gitu. Kalau gini kayak insin tadi kan naik turun lagi, ini nggak monoton namanya. Kalau monoton tuh ya naik aja terus, jadi atau monotonnya turun gitu ya, maka dia punya inverse. Jadi mungkin kita ambil bagian mana yang penting untuk materi ini ya. Coba kita lihat, tunjukkan bahwa ini punya inverse katanya. Nah, inverse itu berkaitan dengan turunan ya, turunan. Kita udah belajar turunan f aksen, turunan dari x pangkat 5 apa? 5x pangkat 4. 2x apa? 2. Nah, jadi turunannya adalah 5x pangkat 4 tambah 2. Ini katanya selalu besar 0 untuk semua x, betul nggak? Pasti nilai ini bernilai positif nih. X pangkat 4-nya kan itu pangkatnya genap. Untuk sembarang nilai x nilainya selalu positif. Jadi nilainya selalu bertambah besar. Jadi maksudnya gini ya. Kalau misalkan x-nya dari min 2 contohnya. Min 2 pangkat 4 kan positif tuh. Ya 16 kali 5 82 nilainya. Nanti bernilai 82, kita anggap aja ini 82 ya. Jadi ini titik. Terus kalau kita naikin lagi nilai x-nya kalau kita ambil nilai x-nya min 1 misalkan ya. Dia kan selalu bernilai positif ini ya. Kalau min 1 juga gimana? Jadi turun nilainya ya. Tapi di sini boleh. Oh iya, di sini belum kita bahas ya. Apa sebelumnya sudah pernah belum ya? Kapan monoton naik dan turun nih?
maksud Ibu gini, kalau fungsinya turunannya besar dari 0, berarti fungsinya naik kayak gitu. Pernah nggak belajar itu? F aksen X itu sifatnya dipengaruhi oleh turunan. Kalau F aksennya besar dari 0, fungsi F naik, gitu kan? Nah, kalau F aksennya sama dengan 0, berarti itu mencapai puncak, mencapai maksimum gitu, atau mencapai minimum. Itu nilainya untuk mencapai nilai maksimum minimum ya. Tetapi kalau turunannya kecil dari 0, berarti dikatakan fungsi turun. Nah, ini biasa di kalkulus 1 ya. Nah, jadi untuk menunjukkan dia punya inverse, kita cari dulu turunannya. Nah, turunan ini dijamin nilainya selalu positif enggak? Untuk sembarang nilai X, iya. Kita ambil sembarang nilai X, baik negatif, pasti hasilnya positif. 0 juga masih positif juga. Jadi kalau nilainya selalu positif, berarti kembali ke ciri-ciri fungsi ya, di materi sebelumnya ya, mungkin di turunan. Fungsi itu akan selalu naik kalau turunannya besar dari 0. Dijamin besar dari 0. Ini. Berarti si F-nya yang selalu naik ya, bukan si turunannya ya. F-nya pasti naik. Jadi kalau ini si X pangkat 5 tambah ini kita gambar, fungsinya tuh akan cenderung naik. Nah, kalau dia selalu naik, berarti tadi sesuai dengan teorema tadi, dia punya inverse. Nah, mungkin Ibu bisa tampilkan di sini ya. Sebentar. Jadi ada aplikasi fungsi. Kita lihat dulu ya. Tadi fungsinya apa? X pangkat 5 tambah 2X tambah 1 ya. Mungkin ini belum menyinggung ke yang tadi. Nah, ini udah muncul X pangkat 5 sebentar. Tambah 2X ya. Nah, kita coba gambar di sini. Ini aplikasi biasa ya. GeoGebra bisa dicoba. Y sama dengan X pangkat 5 tambah 2X tadi ya. Tambah 2X. Tambah berapa akhirnya tadi? Tambah 1. 2X tambah 1. Oh, tambah 1 ya. Sebentar. Dia nggak mau lihat. Nah, ini belum selesai ya. Oh, ini baru Ibu lupa. Ini belum ditambah 1, tapi nggak apa-apa. Coba ulang lagi ya. Tapi jelas naik tadi ya. Sebentar. X di sebentar. X pangkat 5 tambah 2X tambah 1 ya. Nah, gini. Ini yang warna merah ini adalah fungsinya. Terlihat bahwa fungsinya selalu naik. Jadi, kalau kita ambil dari X yang negatif, stasiun X, dia selalu naik gitu ke atasnya. Jadi fungsinya strict itu, monoton, selalu naik fungsinya. Jadi dia naik terus, jadi nggak turun naik gitu. Kalau fungsinya turun naik, nah itu nanti nggak punya inverse ya. Nah, berarti kita kembali yang ln kemarin kayaknya ya. Fungsi ln kemarin masih ingat ya, gambarnya itu kan melalui titik 1. Seingat Ibu, yang kemarin kita pelajari, fungsi ln ya, Y sama dengan ln X ya. Itu enggak? Nah, dia melalui titik 1,0. Nah, dia naik kayak gini gitu ya fungsinya. Jadi Y sama dengan X ini
fungsinya monoton naik juga, naik gitu. Jadi kayaknya punya inverse. Nah, mungkin kita mau ke situ, tapi tadi ini diperkenalkan lagi istilah inverse ya. Inverse dari fungsi itu apa? Cuman di sini tidak ditanya apa inverse-nya, cuman ditanya buktikan bahwa dia punya inverse. Nah, jadi gimana supaya yang tadi itu punya inverse, Bu? Coba perhatikan, tadi Y sama dengan X squared kan nggak punya inverse. Maka supaya punya inverse, kita batasi domainnya. Nah, domain itu berarti daerah asal ya, atau apa? Ininya nggak, yang putus-putusnya jadi nggak ada gitu. Berarti akan jadi fungsi naik juga dia. Atau sebaliknya sebelah kiri aja yang untuk negatif. Berarti hanya turun saja, itu nggak apa-apa. Jadi monoton itu boleh monoton naik atau monoton turun. Maka kalau dia dibatasi X besar dari 0 saja, berarti hanya dari 0 sampai X positif hingga, maka dia akan punya inverse. Kalau Y-nya adalah X kuadrat, ya, maka inverse-nya yang mana yang kita ambil? F inverse-nya. Berarti ambil yang akar X yang positif ya. Berarti F inverse-nya, nah, akar X yang kayak tadi, cuman yang diambil yang positifnya saja. Kalau kita pengen yang kiri ini, berarti inverse-nya yang min akar X ya, jadi negatifnya gitu ya. Nah, jadi gitu. Jadi direstriksi, namanya dibatasi. Kalau fungsi sin, contohnya kalau kita belajar sin ya, gambarnya akan seperti gunung dan lembah gini. Karena dia akan berulang terus gambarnya, jadi cukup misalnya dari bawah ini sampai ke atas ini. Itu saja dibatasi, X-nya dari min pi per 2 sampai pi per 2. Atau sebaliknya dari pi per 2 sampai berapa itu, jadi turun. Gitu. Tapi kalau ada satu gunung gini, nggak akan jadi, karena apa, ada punya dua nilai gitu ya. Itu nggak boleh. Nah, jadi kalau secara definisi inverse, fungsi inverse itu apa? Kalau dikomposisikan menghasilkan identitas. F inverse kali F hasilnya X. Jadi ini maksudnya fungsi inverse, kalau dikomposisi ya, belajar fungsi komposisi waktu SMA juga ada, dikomposisi dengan fungsi fx ini, hasilnya jadi X. Jadi X hasilnya X lagi gitu. Jadi maksudnya F inverse dari F, misalnya 5 gitu nilainya. Hasilnya pasti 5 lagi. Nah, ini identitas, berarti fungsi identitas. Jadi tetap definisi fungsinya terpakai ya. Nah, ini. Seperti contoh 2 ini, fx x 2x tambah 6 punya inverse. Tentukan formulanya atau rumusnya. Nah, untuk mencari rumus, tadi udah Ibu jelasin juga prosesnya. Kita misalkan nih sebagai Y. Y sama dengan 2x tambah 6. Atau kita menulis 2x tambah Y, 2x tambah 6 sama dengan Y gitu ya. Lalu kita atau kita tulis ini 2x tambah 6 sama dengan Y, Y-nya sebelah kanan aja ya. Enggak apa-apa kan? Lalu 2x sama dengan apa? Y dikurangi 6 ya, betul nggak? Karena 6-nya pindah jadi negatif 6 kan? Nanti X-nya jadi apa? Y kurang 6 bagi 2. Nah, bagi 2. Betul nggak? Dibagi 2. Nah, boleh ditulis seperti ini atau masing-masing dibagi 2. Y per 2, Y 6 dibagi 2, 3. Nah, Y per 2 dikurangi 3 boleh. Jadi ini X-nya. Kalau adalah X dalam Y per 2 ini kita tulis F inverse tadi ya. Kalau mau langsung F inverse, kalau ini kita tulisnya F inverse Y adalah Y per 2 kurangi 3. Kalau dalam X berarti F inverse X ditulisnya. F inverse X berarti X per 2 dikurangi 3. Ini rumus inverse-nya. Ini yang tadi dikatakan formula atau rumusnya. Formula atau rumusnya dicari gitu. Tetapi kalau show that, tunjukkan bahwa punya inverse cukup dibilang F-nya increasing function. Ya, dia fungsinya kan selalu naik. Kenapa fungsinya selalu naik? Karena dia adalah garis lurus. 2x tambah 6 itu kan garis ya. Jadi kalau digambar kayak gini, garis lurus saja dia ke atas itu. Fungsinya berupa garis, sudah pasti dia punya inverse ya, karena dia monoton naik. Nah, mencari rumusnya tadi gitu. Misalkan Y sama dengan 2x tambah 6. Untuk ini
cari rumus X. Cari rumus X-nya adalah apa tadi? Y kurang 6 bagi 2. Nah, cari rumusnya mungkin kalau di dalam buku ini dia nulisnya kayak gini, kalau Ibu harusnya kayak gini. Ditulis rinciannya, dapat X dalam Y gitu. Kalau X dalam Y berarti ini F inverse Y. Kalau dikembalikan lagi ke X, F inverse X, X per 2 min 3. Ini rumusnya. Lalu kita buktikan yang di dalam kotak ini, bahwa inverse kali F itu hasilnya nanti X lagi. Nah, kalau komposisi udah pernah belajar ya, fungsi komposisi ya, cara mengkomposisikan fungsi, berarti F inverse, Fx-nya sendiri tulis lagi tadi 2X tambah 6, betul kan? Nah, betul ya. F inverse F, F-nya adalah 2X tambah 6. Rumus inverse-nya kan X bagi 2 kurangi 3, berarti ini sebagai pengganti X, 2X tambah 6, ini sebagai pengganti X-nya, dibagi 2 rumusnya, dibagi 2 lalu dikurangi 3. Atau sejak awal pakai yang di dalam kurungnya juga nggak apa-apa. Nah, ini masing-masing dibagi 2, 2X bagi 2X, 6 bagi 2, 3. Lalu dikurangi sama 3. Berarti 3 kurang 3 habis 0, tinggal X. Nah, berarti terbukti hasilnya jadi X. Atau kalau kita balik, F inverse Y, ini jadi Y gitu, boleh juga. Ini kalau dalam Y, F inverse Y, berarti ini Y min 6 bagi 2, tadi Ibu katakan F inverse Y gitu ya. Nah, jadi ini bisa dipahami, ada pertanyaan? Mencari inverse tadi balikan saja Y, tadi Y dalam X, sekarang X dalam Y, berarti ini rumus inverse-nya. Kalau sudah dapat X sama dengan sesuatu, berarti ini rumus inverse-nya ya. Nah, cuman penulisannya aja pakai pangkat itu. Ini diibaratkan seperti mesin ya. X masuk jadi Fx. Diinversin lagi jadi X itu. Jadi X keluar X lagi. Ini mesin yang sini apa? Y. Dimasukkan ke rumus inverse. F inverse dari Y apa? Ini F inverse Y. Dimasukkan lagi ke F, jadinya Y gitu ya. Nah, ini bisa dipahami ya. Ini tadi sesuai dengan yang awal Ibu katakan. Kalau X menjadi Y itu gimana ya? Yang seperti diagram Ibu tadi ya. Ini kita punya X. Ini Y. Dioperasikan oleh F. Nah, X menjadi Y. Jadi kita katakan Fx sama dengan Y rumusnya ya. X dikotakan oleh F jadi Y. Fx sama dengan Y. Tapi kalau dibalik, inverse, maka yang kita tulis sebagai inverse apa? F inverse dari apa? Apa yang di bawah Y? Y yang di bawah hasilnya adalah X. Ya gitu ya. Jadi ini nih. X sama dengan F inverse Y kan? Nah coba. X sama dengan F inverse Y. Hasilnya. Atau dengan kata lain, Y sama dengan Fx. Nah itu sama aja. Y sama dengan Fx. F inverse Y itu X. Ya gitu ya. Mungkin ini alasan dibalik. Kita sudah menggunakan inverse ini sebetulnya. Cuman mungkin di waktu sekolah inverse-nya langsung rumus inverse saja ya. Mungkin kita percepat saja ya. Karena berkaitan dengan logaritma fungsi transenden sebetulnya ya. Mungkin itu geser saja ini. Untuk belajar. Iyalah, ini apa ini? Nah, kalau dilihat ya, ini mungkin
bahwa fungsi itu dan inversnya akan bercermin terhadap garis Y sama dengan X. Perhatikan. Sembarang untuk inverse ya, pasti bercermin nanti. Jadi ini maksudnya apa? Fungsi fx dengan f inverse-nya, kalau digambar dia pasti bercermin ya terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama itu yang tengah-tengah ini. Yang tengah-tengah ini ya. Nah, yang hitam sama yang warna biru ini bentuknya mirip, tapi dia bercermin ya, bisa dipahami terhadap garis tersebut. Kalau digambar dia akan bercermin nanti. Jadi ini langkah-langkahnya. Gunakan Y sama dengan Fx, lalu cari F inverse Y, lalu ganti Y-nya dengan X. Nah, itu tadi yang dikatakan. Ini contoh nomor 3. Kalau mau kita cek ya. Seperti ini. Jadi untuk untuk latihannya itu yang ditanya apa, Bu? Cari inverse-nya berarti. Cari inverse jika Fx adalah X dibagi 1 min X. Nah, kayak biasa. Jadi langkahnya kayak yang di atas tadi itu. Ini rumus fx, misalkan f ini sebagai y. Nah, berarti y sama dengan x dibagi 1 min x ya, udah benar. Kita ingin menyatakan x dalam y, berarti kali silang dulu ini. Paham ya? Y dikalikan dengan 1 min x, 1 min x kali y, jadi 1 min x kali y, nilainya akan sama dengan x, jadi kali silang ya. Yang bawah ini, kita kalikan dengan y, hasilnya akan sama dengan x. Nah, ini dia. Kalikan, 1 kali y, 1 X kali Y, XY. Jadi, Y min XY sama dengan X. Nah, sebentar. Y min XY sama dengan X. Kumpulkan X dengan X. Kalau Ibu mau kumpulkan X dengan X, ini mudahnya Y sebelah sini, Y aja. X-nya udah di kanan. Min XY ini pindah ke kanan, jadi plus XY. Betul nggak? Nah, cuma di sini kan X plus X. Plus sebelah kiri ini. Nah, lalu kamu faktorkan X-nya, keluarin X-nya. Keluarin X, jadi ini 1 plus Y, betul nggak? Nah, betul. Nah, betul ya. Lalu kita ingin Y sama dengan ini, pengen X-nya aja. Nah, berarti karena ini perkalian, jadi dibagi. Di sini kan udah Y, dibagi dengan 1 plus Y. Nah, udah dapat rumus X sama dengan Y plus 1. Ini langkah 1 ya, step 1. Step 2-nya berarti, tadi udah Ibu jelasin juga, berarti X ini dikatakan sebagai inverse tadi ya, F inverse Y. Si X ini tulis sebagai F inverse Y. Si X itu adalah inverse dari Y kan. Nah, F inverse dari Y, ini X-nya ditulis sebagai F inverse Y, berarti sama dengan seperti rumusnya Y plus 1 plus Y. Lalu step 3, ganti variabel Y dengan X. Jadi, di sini Y, ini Y plus 1 plus Y, berarti kalau X 1 plus X ya gitu ya. Jadi ini langkah yang perlu diperhatikan untuk mencari inverse. Sudah dapat inverse-nya. Nah, gitu aja. Kalau di wajah waktu sekolah ada rumus cepatnya, tukar tempat, tukar tanda, begitu ya, ada rumus yang pakai per gini. Cuman di sini kita nggak boleh begitu ya, harus mengetahui langkah pencarian inverse yang kayak gini juga. Nah, sekarang inverse diturunkan dan derivatif dari yang tanya ya. Derivatif atau turunan dari fungsi inverse. Jadi fungsi lambangnya juga gini. F inverse aksen gitu. Jadi F inverse-nya yang dicari aksennya atau turunannya gitu kan. Ternyata apa? Kita lihat dari sini. Ternyata kalau inverse diturunkan sama dengan 1 per F inverse. Jadi seperti turunan dari fungsi asalnya, cuman jadi 1 per gitu hubungannya. Ngerti ya? Atau gini aja paling mudah. Turunan itu kan sama dengan Y aksen itu, biasanya kan DY per DX. Nah, betul nggak? Y aksen itu DY per DX. Nah, ini aksen maksudnya ya. Ini Y aksen maksud Ibu. Nah, DY per DX. Berarti kalau kita ingin kebalikannya X aksen gitu ya, turunan dari itu X aksen, berarti kita menulisnya DX per DY kan, berarti X-nya yang diturunkan terhadap Y. DX per DY berarti 1 per DY per DX, jadi dibalik itu. Betul ya, 1 dibagi DY per DX sama dengan DX per DY.
Berarti 1 per, yaitu dy per dx itu tadi f aksen gitu ya. Karena y kita adalah berbentuk fx gitu. Nah, jadi ini mungkin cara penulisannya kalau membingungkan yang ini aja kita lihatnya. Dx per dy atau x aksen ya. Nah, atau kita katakan f inverse nih ya. Turunan dari f inverse itu. Ini ya. F inverse y gitu tapi ya. Kenapa? Karena kita menurunkan x terhadap y. Nah, paling kayak gitu. Nah, ini contohnya. Ini yang sebelumnya kita nggak cari rumusnya, tadi cuma membuktikan dia punya turunan, punya inverse saja. Cari f inverse-nya. Tapi yang ditanya f inverse aksen 4. Jadi turunan dari f inverse dengan nilainya 4. Apakah kita harus mencari inverse-nya dulu? Nggak perlu. Karena kalau mencari inverse-nya dulu ini susah nih. Kenapa? Karena harus menyatakan x sama dengan sesuatu dalam y susah. Coba kalau ini ya y sama dengan x pangkat 5 tambah 2x tambah 1 kan. Ini agak susah. Jadi x sama dengan apa, Bu? Nggak bisa ini karena ini pangkat 5 pangkat 1 nggak bisa dinyatakan secara secara langsung gitu ya. Maka kita gunakan rumus tadi. Kalau yang ditanya f inverse aksen 4, jadi nggak perlu dicari dulu inverse dari fungsinya. Cukup kita jadikan 1 per gitu ya. Ini dia. F inverse aksen 4 adalah 1 per f aksen 1. Jadi yang diturunkan ini saja, fx-nya jadi diturunkan f aksen. Karena kalau turunannya mudah ya. F aksen x berarti turunan dari x pangkat 5, 5x pangkat 4 tambah 2. Berarti kalau kita pengen mencari f inverse aksen dari 4, cukup 1 dibagi, nah ini, mungkin ini angkanya ya, ini 4, kenapa di sini jadi 1, Bu? Nah ini, kita harus cari dulu nilai f dari, ya menghasilkan nilai 4 gitu. Nah mungkin tetap ini tuh diperhatikan lambang x dan y-nya coba ya. Yang ditanya f inverse aksen 4, kapan bernilai 4 si Y ini? Jadi Y, rumusnya kan tadi X pangkat 5 tambah 2X tambah 1. Kita ingin nilainya yang 4 ini sebagai Y-nya kan? Ini Y-nya nih, 4. Nilainya 4. Berarti cari nilai X supaya nilainya 4. Bisa ditebak aja nggak? Nah, ternyata X-nya cukup 1 aja, coba. Benar nggak X-nya 1? 1 pangkat 5, 1. 2 pangkat 1, 2 tambah 1. Betul 4 hasilnya? Betul, Bu. Betul. Berarti kita gunakan rumus yang atas ini. F inverse aksen dari 4 berarti 1 dibagi F aksen X. Jadi X yang dimaksud yang menghasilkan nilai 4 tadi 1. Baru dicari F aksen 1. F aksen 1 berarti diambil dari sini. Kalau ini diganti 1, F aksennya 5 kali 1, 5, tambah 2, 7. Tambah 2, 7 ya. Jadi yang digunakan adalah, ya jawabannya adalah sepertujuh gitu. Bisa dimengerti ini? Nah, mungkin diperhatikan dulu sebentar ya. Nah, Ibu mengganti pampers anak. Dicek dulu kalau ada yang dia dipahami, boleh bertanya ya. Kita masih sampai jam 12 ya.
Oke ya. Oh, ini berarti udah habis ya bab yang 6.2. Berarti dia mencari inverse fungsi, cuman tidak harus yang LN tadi ya, tidak dibahas di bab ini. Cuman yang diperlukan adalah mencari inverse dari fungsi-fungsi yang ada di latihan 6.2 ini. Oke. Mencari inverse fungsi bisa dicoba mana nanti ya. Ini ada banyak sekali latihannya. Tidak harus ya. Oh, ini cuma membuktikan bahwa dia punya inverse, buktikan kalau dia monoton naik, berarti cari F aksennya gitu. Lalu apakah F aksennya positif atau negatif saja gitu, tidak ada kemungkinan lain kalau ada turun naiknya, berarti dia tidak monoton. Cuman mungkin kalau yang butuh hitung-hitungan saja ya, kalau itu kan buktikan ya. Kalau butuh hitung-hitungan di sini nih berarti. 15 sampai 28. Cari formula F inverse X, kemudian buktikan bahwa hasil komposisinya F inverse Fx hasilnya X itu, atau F dibalik juga nilainya X itu. Nah, ini berarti yang paling mudah cari 15 bisa ya dicoba. 16 gitu. Ini jadikan Y dulu sama dengan, lalu X sama dengan apa? 17 sebagai contoh 17, misalkan Ibu misalkan Y adalah akar dari X plus 1 kan? Nah, gimana Bu menyatakannya X sama dengan, cukup kuadratin dulu, kuadratin. Ini contoh nomor 17 sudah Ibu kerjain ya. Kita kerjain bersama. Y sama dengan akar X plus 1. Kita misalkan ini sebagai Y tadi udah dikuadratin, berarti ini X plus 1. Nah, berarti kalau begitu X-nya apa? Y kuadrat min 1. Nah, berarti ini sebagai inverse-nya ya. Berarti F inverse-nya, pertama F inverse Y dulu ditulis adalah Y kuadrat min 1. Lalu diganti F inverse X, hasil akhirnya adalah X kuadrat min 1. Ini inverse-nya. Coba dikomposisikan kayak gini. Nah, F ketemu F inverse contohnya. Berarti F dalam kurung inverse-nya adalah X kuadrat min 1. Nah, rumus F apa? Akar ya. Akar dari X plus 1. Berarti ini juga akar. Cuma diganti X-nya dengan X kuadrat min 1. X kuadrat min 1. Ditambah lagi 1. Ya, jadinya akar X kuadrat. Akar X kuadrat apa? X. Nah, berarti terbukti yang kayak tadi. Nah, ini. Atau sebaliknya. Nah, ini F inverse udah, F inverse Fx juga belum. Jadi bisa dicoba ya nomor 16, 15, 16, 19, ini sampai mana mau dicoba. Ini yang dibatasi tadi ya. Dibatasi itu untuk yang negatifnya gimana gitu. Karena kalau dia tidak dibatasi nggak punya inverse sebelumnya. Itu saja ya yang pangkatnya pangkat 3 sama ini juga pangkat 3 bisa sebetulnya ya. Kalau ini sama dengan Y. Contohnya Y sama dengan X kurang 1 pangkat 3. Nah, ini nomor 23 ya. Nah, contohnya nomor 23 tulis lagi. Berarti Bu, gimana saya supaya munculkan X? Nah, ini pangkat sepertiga. Pangkat sepertiga, berarti ini kalau pangkat sepertiga hilang 3-nya. X min 1 saja. Jadi kalau X saja, Y pangkat sepertiga tambah 1 gitu. Y pangkat sepertiga itu akar ya. Akar pangkat 3 dari Y tambah 1. Ini adalah rumus X. Berarti inverse-nya ini. F inverse Y. Nah, akar pangkat 3 ini. Atau pangkat sepertiga juga nggak apa-apa ya, tambah 1. Tinggal gantiin X saja. F inverse X, berarti ganti ini dengan X. Tambah 1, gitu kira-kira. Bisa dimengerti nggak? Dibalik aja. Bisa dicoba latihan yang ada di sini? Insyaallah. Sama 37 ini yang kayak tadi, F inverse aksen yang turunan ya. Turunan dari inverse. Nah, Ibu cukup 2 saja lah, 37 dan 38. Kalau ini pilih saja begini aja, pilih 5 soal aja. Pilih 5 soal. Pilih 5 yang ada di nomor ini. Di sini cukup 2. Udah itu aja latihannya. Ini ya biar nggak lama ya. Bisa dimengerti ya latihan 61.2 berapa nih? 6.2. Kita nggak salah bahas tadi kan ya? Enggak Bu, benar Bu. Benar.
Kemarin betul ya LN kan? Iya, kemarin ln. Ln aja. Sekarang inverse, tapi tadi tidak muncul ln inverse dari fungsi ln x ya. Nggak apa-apa, berarti yang kayak tadi aja yang ditanya di materi bab 6.1 sudah minggu lalu, jadi mungkin kemarin kita masih pertemuan pertama, nggak apa-apa ya. Di kelas lain pertemuan pertamanya perkenalan aja, kemarin kita udah materi juga. Jadi sesuai dengan yang ibu katakan tadi, sini berarti kalau diambil inti 6.1 kemarin intinya adalah turunan dan integral yang melibatkan ln x, baik itu yang ln x sendiri atau ln u ya, yang ada u-nya, atau dalam x-nya macam-macam itu. Nah kalau ini poin utamanya 6.2 adalah mencari inverse fungsi, itu aja sih. Terus tadi ada sedikit informasi bahwa tidak semua punya inverse. Kalau tidak punya inverse semuanya, berarti dibatasi nilai x-nya. Mungkin seperti itu ya. Nah, untuk latihannya di 6.2 ini yang nanti dikumpulkan ya, nanti ibu kasih linknya. Berarti nanti indikator untuk ujiannya atau nanti soal UTS-nya yang kayak gini aja ya. Ada fungsi, ditanya inverse-nya apa gitu. Atau ada fungsi yang ditanya turunan dari inverse-nya ya. Inverse-nya diturunkan. Tetapi pakai teorema yang tadi kita nggak harus dicari dulu inverse-nya, karena memang biasanya yang kayak gini inverse-nya nggak mudah, nggak bisa dicari gitu, susah gitu. Kecuali fungsi yang kayak gini nggak apa-apa, inverse-nya dicari dulu baru diturunkan, tuh nggak masalah gitu. Tapi kalau mau langsung juga boleh. Jadi pakai yang sebelumnya udah ibu kasih contoh tadi ya. Jangan langsung pakai angka 2 nanti 1 per f aksennya. Karena ini sebagai y ya, 2 ini y, berarti yang dicari 1 per f aksen x, yang dicari nilai x-nya dulu. Nilai y-nya udah ada 2 gitu, cari nilai x-nya. Nah, begitu kira-kira. Jadi udah 2 ada ya.